sekarang itu terpikir untuk sharing gitu, bagaimana sih manage time, manage mental, and manage fisik sebagai business woman gitu. Alah, ya sebagai ibu yang bekerja, apa, terus uruskan anak-anak kan di rumah, suami, rumah, dapur dan semua gitu. Itu nggak mudah jujur aja, apalagi sekarang setelah pandemi, karena kan Zoom, jadi kita harus manage waktu tuh betul-betul, karena ternyata lebih mengambil waktu kita daripada kehidupan normal biasanya, karena banyak meeting. Saya tuh meeting dengan hampir 40 company yang under Gas Network pun. Terus yang di luarnya itu banyak lagi. Ada yang sampai sudah schedule bulan Agustus ya. Bulan Agustus, sekarang kan baru bulan apa ya, Mei. Jadi itu benar-benar harus manage fisik dan mental gitu. Siapa tahu kan teman-teman di sini juga ada yang mau jadi pembisnis gitu. Kalau saya sih jujur emang dari kecil my background family udah dalam bisnis, tapi ya bertanggung jawabnya besar gitu. Jadi saya udah biasa, maksudnya orang lain tuh main, saya mah belajar. Orang lain happy santai di cafe, saya kerja guys. Jadi itu udah biasa. That's why bawaan saya tuh orangnya serius, terus selalu berpola pikirnya tuh gimana sih to be positive vibe tuh gimana gitu. Dulu saya itu ya sebelum kayak gimana ya, sebelum banyak tempaan lah gitu. Jadi dulu tuh saya suka tidak berani menampilkan pribadi saya, maksudnya bahwa saya ini orangnya serius, bahwa saya ini terdidik, everything harus positif, bahwa saya ini orangnya seperti time is money gitu, maksudnya orang yang sangat respect dengan waktu gitu. Suka malu mau menyampaikan itu tuh, takut orang tuh menganggapnya kayak acah-acah, atau acah-acah seperti yang sombong gitu, ataupun seperti yang ala perfeksionis sangat gitu. Kalau orang Melayu ya cakap, kalau bahasa Indonesianya tuh kayak yang sok belagu banget, menjadi wanita bisnis gitu. Nah saya tuh nggak enak, takut gitu. Tapi ternyata sekarang trennya udah lain. Justru kalau kita menyampaikan diri kita, siapa tahu kan ada orang yang memang memerlukan gitu, bagaimana sih memanage time sebagai pembisnis dan juga ibu dan istri di rumah gitu, dari sana gitu. Karena ternyata ketika saya membuka diri di Instagram, kalau di Instagram di IG story ya, bukan di post, di IG story, banyak orang yang sudah tahu saya ini memang pembisnis, karena ya suka ada lah sedikit-sedikit diupload gitu, apa activity saya di rumah, atau ketika keluar cek site atau ketemu klien saya upload gitu. Dan banyak banget DM yang masuk, gimana sih teh mau jadi pembisnis gitu, ibu rumah tangga mau jadi pembisnis ya, suri rumah jadi pembisnis itu gimana gitu. Di Indonesia disebutnya ibu rumah tangga, kalau di sini suri rumah. Nah banyak banget yang tanya gitu, so saya akan coba share lah. Seperti halnya teman-teman lihat lah, cara mulai dari saya mendidik anak, saya kan lebih ke how to be positive. Bukan kita mau menuntut diri kita perfeksionis, no, tapi itu cara kita supaya hidup kita ini ada value guys, punya pribadinya, ke apa, ke vibesnya tuh jadinya lancar, jadinya bagus gitu, jadinya apa, nyaman gitu, kitanya jadinya bahagia. Saya orangnya terus disiplin, banyak tanggung jawab ya, apalagi orang tua saya punya yayasan yang bukan ratusan anak tapi sudah mencapai 1000 yang kita urus di sekolah gratis ya, sekolah free tanpa biaya masuk ke yayasan amal pribadi kita. Jadi memang ya udah gitu, saya memang hidupnya begini, penuh aturan lah hidupnya gitu. Makanya kita itu penting untuk menjadi diri sendiri, dalam arti bukan sombong, tapi ya udah, ini value diri kita, inilah diri kita, begitu guys. Semoga bermanfaat ya cerita ini, dan jangan salah paham ya dengan ucapan saya. Tapi saya yakin teman-teman Rigas Family yang follow saya lama di IG ataupun di YouTube pasti tahu bahwa saya itu seperti apa karakternya. Jadi di sini saya bercerita tentang my experience, bagaimana
kita itu ruginya kalau tidak menjadi diri sendiri, sehingga value kita tuh jadinya tidak dikenal orang. Kenapa saya tuh bicara ini? Karena dulu tuh, jadi mau dulu ternyata lama ya bercerita. Jadi dulu itu guys, saya itu pernah dibully waktu high school ya, waktu SMA. Gara-gara apa coba? Gara-gara saya itu menunjukkan diri saya yang emang sebenarnya saya ini anak yang suka belajar, anak yang selalu mengejar prestasi, anak yang dididik sama ayah ibu tuh untuk selalu punya value untuk belajar lah, untuk juara umum satu sekolah tuh kayak gitu. Kebetulan kan ayah ibu saya memang aktif gitu ya di bidang pendidikan, so mereka itu kayak punya image gitu kalau anaknya bodoh tuh malu gitu, termasuk tekanan. Tapi saya sih merasanya ya udah banyak positif untuk saya. Nah, singkat cerita, saya dimasukkan ke sekolah high school yang ternyata banyak anak nakal dan sorry to say yang tidak educate backgroundnya dan tidak beretika menurut saya. Karena apa? Karena mereka bully saya yang suka belajar. Jadi ceritanya di satu kelas itu ternyata saya yang nilainya paling bagus waktu itu tuh mata pelajaran kimia. Wah, saya ditarik ke toilet, saya ditampar, bahkan ada yang sampai cubit-cubit saya, pukul saya ke sini, terus ada yang ngasih cecak ke saya. Hai, saya ingat ya waktu teman-teman SMA, saya masih ingat namanya semua. Saya masih ingat tahu Anda. So, dari itu semua, karena itu semua ya guys, jangan sampai terjadi kepada anak-anak Anda. Jadi waktu itu ayah ibu saya tuh kan tipikalnya mendidik tuh emang termasuk perfeksionis. Jadi kalau saya cerita di luar ada masalah, yang disalahin tuh pasti saya sama ayah ibu saya. Jadi akhirnya saya memilih diam daripada saya lapor juga kayak sakitnya 2 kali gitu. Jadi waktu itu, waktu saya dibully, saya milihnya diam sampai akhirnya saya hampir sebulan tidak masuk sekolah. Karena mau masuk sekolah saya nggak nyaman guys, saya selalu dibully, saya selalu kayak playing victim. Mereka itu jahat-jahat pokoknya ya, orang-orang itu tuh satu geng itu yang suka bully saya. Mereka tuh kayak playing victim yang seolah-olah jadinya saya yang anak nakal, sampai akhirnya saya tuh dipanggil sama guru. Pokoknya selalu bermasalah dengan guru BP, sampai emang saya tuh ceritanya ada cowok yang suka sama saya, dan dia itu cowok itu kayak biasalah kalau anak SMA ya, orang yang punya power, sampai ditumbuk orang yang selalu kayak buat saya tuh pusing gitu di sekolah tuh. Saking saya tuh udah kesel ditumbuk mereka tuh, dan yang suka playing victim itu emang sampai berdarah. Dan ternyata setelah selesai itu ya SMA lulus kan mau ke university kayak gitu. Siapa coba yang masuk university negeri? Saya guys, satu-satunya yang masuk ke farmasi waktu itu. Maksudnya ke jurusan yang bagus lah. Anak-anak lain tuh enggak. Karena apa? Ada sih, tapi bukan medical gitu. Kalau ada medical juga yang kayak diploma gitu. Dan akhirnya sadar, pokoknya yang masuk university bagus ya Universitas Padjadjaran Bandung, kan kategorinya negeri bagus. Waktu itu satu saya. Ada yang masuk juga diploma, yang lainnya ada satu orang lagi, si Dian atau siapa. Dan apa coba? Itu gurunya ya minta maaf ke saya. Terus saya cerita ya karena banyak banget orang yang playing victim gitu kan. Di sekolah tuh emang saya tuh kena bully. Sampai akhirnya setelah selesai sekolah saya tuh kayak bingung mau masuk ke university tuh kayak aduh, kalau saya baik lagi takut dibully lagi. Jadi waktu awal-awal di university ya, saya itu jadi anak kayak nakal lah, kayak tidak yang serius belajar karena takut dibully lagi. Jadi saya tuh udah kehilangan jati diri saya. Nah, akhir singkat cerita, akhir apoteker ya, profesi farmasis tuh sayanya udah sadar kayak ya udah, jati diri saya emang begini. Emang saya orang yang suka belajar, emang saya suka baca. Emang saya termasuknya perfeksionis karena emang sama parents selalu dituntut untuk menjadi anak yang berprestasi gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata sekarang sebagai ekspatriat di Malaysia, dan akhirnya ada pencapaian. Saya beli kondominium atas nama sendiri sebagai ekspatriat di Malaysia, and I'm so proud of myself. And itu adalah kebahagiaan yang emang paling bahagia guys, gitu, yang betul-betul real bahagia. Dan ya kebahagiaan saya itu me time-nya saya, kebahagiaannya saya adalah membangun prestasi, bukan yang pergi keluar
habis itu pulang ke rumah stres lagi. No, tapi ini kebahagiaan yang ya sampai kapanpun itu kebahagiaan untuk saya gitu. And husband juga bahagia gitu, tapi ya itulah bahagianya saya mah, expressionnya ya begitu aja, terbawa mungkin sama ayah saya gitu. Jadi itu tuh bukan tidak bahagia, bukan tidak bersyukur ya guys, saya terbiasa gitu. Jadi kalau mendapatkan sesuatu itu saya tidak biasa dididik menjerit, jadi alhamdulillah gitu aja, biasa gitu. Karena waktu dulu pun kan beli kondo yang saya berjaya yang ini, ya saya senyum aja gitu, dan orang-orang mungkin melihatnya ih kayak nggak bersyukur gitu, kayak biasa aja expressionnya. Ya karena begitu didikannya, jadi sama my parents dididiknya kalau lagi bahagia tidak boleh terlalu bahagia, kalau lagi sedih tidak boleh terlalu sedih katanya. Jadi itu cara kita menyadari bahwa ya udah semua titipan Allah, nggak usah heboh gitu intinya. Lagian ya itu tadi saya cerita, dilihat sama orang yang di atas biasa aja Riri, banyak lagi orang yang berprestasi ya nggak, banyak lagi yang wow. Nah untuk diri saya ya bersyukur aja intinya. Istilahnya ini loh bukti nyatanya kalau Anda itu bangun prestasi Riri. Ya begitu aja sih untuk saya, untuk motivation. Karena saya dari kecil dididik sama orang tua saya itu untuk punya prestasi gitu. Makanya sampai orang tua saking sukanya dengan dunia pendidikan, mereka itu mendirikan yayasan amal sekolah. Saya memang tidak meneruskan sampai ke doktor kayak gitu ya, karena emang saya fokusnya ke bisnis. Tapi sekurangnya memang saya amat menghargai namanya pendidikan. Maksudnya saya suka baca buku, walaupun saya memang memilih untuk fokus ke bisnis gitu. Maksudnya setelah selesai farmasi itu profesi memang saya tidak sampai ke dokter lah kayak gitu karena tahu itu tuh perlu pengorbanan waktu gitu kan, dan konsentrate gitu, karena kan saya mau fokusnya ke anak gitu, ke bisnis aja deh gitu. Karena emang udah dari kecil dunianya saya tuh bisnis, jadinya suka gitu. Jadi kalau ada masalah tuh ke bisnis tuh kayak sesuatu games gitu. Dan saya pun tidak merasa lebih baik, saya juga tidak merasa lebih benar atau lebih baik. Saya hanya bercerita ya udah, it's me, ini diri saya. Mudah-mudahan guys sharing hari ini bermanfaat, dan ya buat perempuan-perempuan di luar sana yang emang Anda tipenya seperti saya, mau bangun prestasi, menghargai waktu, menghargai fisik kita and everything yang Allah sudah kasih, jadi diri kita. Oke guys.